Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjuti seperti biasa ya, melanjuti materi yang selanjutnya. Ini harusnya sih telat diupload ya, harusnya kemarin Jumat saya uploadnya. Kali ini kita akan belajar pemrograman shell pada Linux distro Ubuntu. Sebelumnya buat yang belum tahu apa sih shell itu, saya bakal jelasin lewat analogi ya. Apa itu shell? Sebentar. Wait. Oke. Jadi shell itu, jadi kan kalau misalnya dari sistem komputer tuh ada kita user ini, lalu ada si komputernya berikut sistem operasinya. Nah, di sini kan ada resource, misalkan kayak ada RAM-nya, di sini ada HDD-nya, terus ada lagi misalkan ya banyak lah pokoknya resource ya, pokoknya sumber daya dari si komputer ini, sumber dayanya. Nah, untuk berkomunikasi sama sumber daya ini semuanya, kita ada program namanya shell yang menjembatani antara si user ke sistem operasi yang kita gunakan. Nah, jadi fungsinya shell itu sebenarnya itu sebuah program yang dibuat khusus untuk menjembatani komunikasi antara si user sama si sistem operasi itu. Jadi tapi kali ini kita belajarnya pemrograman ya, pemrograman shell pada Linux. Ini udah ada tutorialnya. Jadi kita mulai aja seperti biasa, kita cek dulu virtual mesinnya, kita virtual box kita lihat. Network, oke udah semua. Kita langsung start aja. Ini mungkin bakal sering saya pause-pause ya. Kita sampai booting kelar soalnya ini mungkin agak makan waktu. Oke, ini kita udah login, kita masukin aja passwordnya. Belajar, bener nggak? Salah. Belajar. Oke. Aduh, lumayan lama lagi ya. Kita tunggu lagi. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Ini udah masuk ke ini aneh. Halaman awalnya kita klik kanan, open terminal. Biasanya sih saya kalau ini kita cek dulu bisa internetan apa enggak. Walaupun kayaknya sih nggak ada hubungannya sih, cuman kayak nggak apa-apa lah. Kita cek aja. If config satu, oke. Masih pakai subnet yang sama. Oke, bisa. Ini udah jadi kebiasaan saya aja ya. Jadi step mau ini kita cek dulu. Resolve.com dot configuration name name server. Oh salah, dia nggak bisa ya. Sudosu belajar nano slash et tc slash resolve dot configuration. Jadi ini sebenarnya nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada hubungannya sama materi kita kali ini kayaknya sih. Jadi teman-teman bisa skip aja nanti ke yang waktu kita buat. Kita langsung aja deh misalnya. Oke, kita langsung aja. apa yang apa yang harus kita ini latihan soal. Ketik perintah berikut pada shell dan perhatikan hasilnya. Who am I? Password date top. Oke, kita coba. Who am I? Itu kan buat in apa? Buat minta informasi. Kita nih lagi di privilege apa? Sekarang kita ada di privilege root, ya kan? Coba kita exit. Kita apa? Jadi user kan area. Kita who am I? Who
HMI. Beda kan? Nih HMI area root. Kali ini kita pakainya di sini aja, privilege yang biasa. Kita kita klik yang fullnya ini ya, HMI PWD date. HMI untuk nampilin privilege apa yang kita pakai, user apa, PWD itu apa sih, password ya, apa sih, PWD itu directory gitu maksudnya. Sekarang date di tanggal. Oke, sekarang ada di root ya, user area, direktorinya ada di home area, date-nya sekarang 1 Desember 18 jam. Oke. Top tuh apa? Ada dia tuh nampil informasi si root area. Top itu ini ya, kayak semacam task manager gitu mungkin, ya nggak sih? Ya kan, bener kan, dia proses ID root, ya bener-bener harusnya itu sih fungsinya. Lalu nah kita bakalan ngebuat shell scriptnya, atau pemrograman shellnya. Kita membuat sebuah file lat01.sh. Oh, berarti ekstensinya shell ya, dengan editor v. Oke, itu komennya kita clear dulu deh. V kita buat latihan 01.sh. Kita sesuaiin aja ya sama yang disuruhnya. Oke, kalau udah kita buat sini salam unsada dari kami anak teknik, asik. Kalau udah kita simpan, cara Ctrl X. Cara nyimpannya gimana? What the? Ctrl S. Gimana sih cara nyimpannya? Bentar, set. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi kita ini ya, maaf ya, saya agak lupa cara ini nanti. Udah ingat lagi. Pertama kita buat lagi deh dari awal. Misalkan v train 01.sh. Wis pakai bahasa Inggris aja. V train 01. Oke, kita buat tekan di sini. Salam unsada dari kami anak teknik, anjas. Nah, ini cara nge-save nih. Kita klik tombol escape di keyboard, klik sekali, tek gitu. Kita klik, lalu pencet tanda titik 2 sama W gini. Nah, kan kalian teman-teman bisa lihat, membacakan train SA01 new file 3 lines, 3 line, 3 baris, 36 karakter tertulis. Oke. Nah, ini kan masih di tampilan editornya nih. Cara keluarnya ya kita tinggal escape lagi sekali lagi, terus masuk ke titik 2 lagi di keyboard, titik 2 gini. Nah, terus kita ketik wiki untuk keluar dari editor. Oke, kan udah nih. Kita coba ya, kita baca train 1. Oke, udah masuk. Jadi ingat ya teman-teman, tadi chat escape sekali, escape gini, tek enter. Bukan ditulis ya, maksudnya diketik, diklik escape terus titik 2, masukin wiki yang pertama, masukin W yang pertama. Kita tulis deh. Pertama kita klik tombol escape, terus klik ini apa sih sebutannya sih, titik 2, terus klik kan tadi udah salah, betul, ketik sekarang, ketik W untuk simpan. Lalu yang terakhir ketik wiki untuk keluar dari editor gitu. Oke, kita lanjut.
Buat variabel kampus diisi dengan nilai unsada. Oke, tampilkan variabel kampus ke layar. Caranya gimana tuh? Kita coba perbesar dulu. Kampus sama dengan unsada. Oh, kampus equals unsada. Echo dollars. Dollar itu apa sih? Oke, ini dollar kampus unsada ya. Jadi itu kayak kita buat variabel, terus echo ini buat nampilin isi dari value dari si uh, variabel kampus gitu. Oke, pasti teman-teman bisa ini ikutin sampai sini. Terus buat variabel v1, v2, v3 digabungkan menjadi v4. Oke, ya sih harus sama aja nih. v1 sama dengan universitas bener. v2 sama dengan Dharma ya. v3 sama dengan Persada. Sekarang kita buat v4. v1 lagi v2 lagi v3. Ini kalau misal di pemrograman Python tuh sama aja ya, maksudnya strukturnya sama aja. Kita deklarasiin dulu satu-satu. Ini kita deklarasiin v1, v2, v3, variabel 1, 2, 3. Lalu yang variabel keempat ini kita tinggal, kalau di Python tuh tinggal ditambahin. Kayaknya sih bisa di string. Ini kita enter dulu. Kita yang v4 ini deklarasiin ternyata ini gini lambangnya ya, untuk menggabungkan. Jadi v1 digabung v2, v3. Nah, kita cetak echo v4 Universitas sama Persada. Oke. Echo v1. Echo v1 salah. Sorry lah. Gini bro. Nah, sorry teman-teman, ada yang nyanyi. Kita lanjut lagi ke slide 5. Ini buat variable x diisi dengan perintah who. Oke, jadi kalau tadi ini kita buat variable isinya ini bisa disebut string ya. Terus kita tampilin kan. Nah, kalau yang kali ini itu kita mau buat variable cuman isinya tuh comment. Komennya apa? Who. Oke, langsung aja kita praktekin. X equals who $x. Sebutnya dolar itu apa ya? Oke, sekarang kita ada di user area. Sesuai ya. Oke, pasti bisa teman-teman yang ngikutin. Kita lanjut ke 6. Nah, ini kita buat file train. Oke, kita clear dulu. Ayo gengs, kita lanjut lagi. Sorry tadi break dulu, kita ngeteh dulu. Nah, untuk teman-teman yang mau fokus belajar, saran dari saya sambil ngeteh atau kalau ngopi, jadi semakin akurat tulisannya. Oke, kita kali ini suruh buat file lagi. Base shell. V itu editor apa sih sebutannya? Editor, text editor, mungkin kayak semacam notepad gitu. Kita train 02.sh. Oke, isinya kita mau isi yang tadi kayaknya, tadi kan dengan isi latihan sebelumnya. Oke, ini coba kita gedein dulu buat memperjelas. VI salah loh dia, salah nulis seperti nggak apa. V1, kok kok nggak mau nulis nih bro? Apa yang terjadi guys? Sek ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi ada bug ya kayaknya. Kita lanjut lagi aja. Kita buat v
buat baru lagi file shellnya v train 002.sh buat v1. What the fuck, v1 sama dengan univer, salah deh, u-nya gede, universitas, salah dong, sitas, ses gitu. Universitas. Oke. Lalu V2 nya apa isinya? Dharma. V3 nya Persada ya. Iyalah. V4 nya jadi strukturnya pasti sama ya teman-teman. Saya ingetin lagi, kita deklarasiin yang 1, 2, 3, terus yang keempatnya kita deklarasiin jumlah dari 3 variabel sebelumnya, lalu kita cetak gitu. V4 nya apa nih? V1, wow salah, V1, lalu V2, lalu V3. Oke. Ini maaf ya teman-teman kalau misalnya kayak kelihatan masih awam, memang awam sih. Mungkin teman-teman yang udah jago nih kayak, wah Mario nih nggak jelas nih kayaknya kok gitu. Pemrograman shell di Ubuntu Perfectionist kita echo kita cetak si variabel keempat, lalu kita cetak lagi untuk ala-ala program-program gitu, cetak gini aja ya. Oke. Kita kosongin gitu aja, biarin. Kita skip. Titik 2 kita W. Sebenarnya W key sebenarnya bisa aja sih, cuman biar kelihatan aja nih, kelihatan ini udah written, udah ditulis gitu. Sama aja. Oke, langsung keluar. Kita coba cat train 002.sh shell. Oke. Emang harusnya gitu ya jalannya ya? Harusnya enggak nih, ada yang salah. Wait, sebentar. Oke. Tadi kan udah kita tulis ya programnya. Ini cat itu ngeliat isi filenya. Ini isi filenya ini. Sekarang kita jalanin programnya. Cara dot train 002.sh kayak gitu sih. Nah kan salah. dot train 002.sh. Nah gitu, berarti pakai spasi ya. Apa ada yang kayak gini juga? Saya gagal lupa ingat sih. Salah kan, permission deny. Harus di ini dulu berarti. Pemrograman shell di Ubuntu Universitas Persada harus pakai space ya. Oke. Jadi boleh lah ya, bisa berhasil. Oke. Kita sampai ke program yang terakhir, yaitu program inputan dari keyboard. Inputan itu maksudnya kita user tuh input ke programnya gitu ya. Oke, kita buat aja langsung. V train 003.sh echo 123 apa nih? Oh, program ya. Program membaca masukan atau input keyboard. Oke, wis mantap. Lanjut line keduanya, kita minta si user isi nama mahasiswa misalkan gitu ya. Lalu kita ada read nama. Oke. Lalu yang ketiga, echo tampilkan
eh kuliah di, asal banget ya. Oke, kita read as kampus. Apalagi? Oke, situ aja ya. Echo. Wow, ini kayak biar kayak program yang mahal gitu loh teman-teman. Program mahal nggak tuh? Oke, terakhir Echo. Eh, nama kamu, yailah nama kamu. eh, kita panggil variabel nama kamu kuliah di, kita panggil kampus. Oke, kalau udah as usual escape, gimana sih cara pronounce-nya? Escape ya, oke. Ini kita w dulu, oke, biar kelihatan kayak kudu chef. Save wiki. Oke, sekarang kita jalankan. Kita lihat dulu isinya udah bener belum ya, yang kita tulis tuh sudah sesuai belum. Oke, udah bener ya, langsung aja dot train 003.sh. Nama siswa Arya Adhari Prasetyo, asik. Kuliah di Universitas Dharma Persada, asik. Nama kamu Arya Prasetyo, kamu kuliah di, oke, mantap. Selesai juga praktik kita. Pada praktek kita hari ini mengenai pemrograman shell di distro Linux Ubuntu kesayangan kita, asik. Mungkin gitu aja hari ini teman-teman, semoga ilmu bermanfaat. Untuk teman-teman yang udah pro mungkin bisa komen di bawah apalagi yang harus kita sharing di sini. Teman-teman yang masih bingung lagi mungkin bisa di backward ke belakang, bisa lihat video-video sebelumnya, proses dari instalasi Linuxnya sampai settingan-settingan dasar gue sebelumnya udah ada, jadi teman-teman bisa nonton dari uh, video yang awal. Mungkin segitu aja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses.